Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Khulasah Syarhi Al-Sittina Mas'alah fil Fiqhi ala Mazhabil Imami Asy-Syafi'i karangan Allamah Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Az-Zahidi Al-Misri. Halaman 20. Oke, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan akan yang pertama ilmu al-aqidati itu ilmu akidah. Fala tasih al-ibadatu illa idza sah al-i'tikadu. Maka tidak sah oleh suatu ibadah kecuali jika sah i'tikadnya. I'tikadnya orang maksudnya. Iya. Ini sebenarnya judul baru. Kemarin itu nyangkut ke sono kan? Nah, ini baru. Mabadi'u ilmi tauhidi itu awal ilmu tauhid, mabadi ya, awal. Iya. Mabadi memang istilah ini ya. Mabadi ilmu tauhid, at-ta'rifu penjelasan mabadi ilmu tauhid lugatan pada bahasa, al-ilmu bermula ilmu bi anna syai'in dengan sesuatu, wahidun itu satu. Istilahan istilahan pada istilah ilmu tauhid pada istilah ilmun yabhasu fihi amma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu bi haqqillah ta'ala. Ilmu yang membahas padanya dari apa-apa yang mewajibkan ianya ilmu, wa ma yastahilu dan apa-apa yang mustahil ianya sesuatu, wa ma yajuzu dan sesuatu yang menjaizkan ianya sesuatu, fi haqqillah ta'ala pada haknya Allah Ta'ala, wa fi haqqi rasulihi dan pada hak rasulnya Allah, alaihim atas mereka salawat dan salam. Wa anil mumkinati min haisul istidlalu min haisul istidlalu biha ala wujudis sani'a ya, sani'u ala wujudis sani'i, dan tentang kemungkinan dari mana pengambilan dalil biha dengannya kemungkinan ala wujudis sani'i atas adanya pencipta, wa anis sam'iyati dan tentang dalil yang didengar, dalil nakli min haitsu i'tiqadiha ya, i'tiqaduha min haitsu i'tiqaduha dari sekira meyakini dalil yang didengar, dalil nakli, begitu ya. Oke, titik dulu. Ilmun yubhasu. Ini logatan ini. Yang pertama ta'rif. Maksudnya begini. Hadhihi mabadi'u ilmi tauhid. Ini adalah pembahasan mabadi ilmu tauhid. Setiap ilmu ada mabadinya kan. Ini beliau akan membahas tentang mabadi ilmu tauhid. Mabadi ilmu tauhid ada 10 ini lebih kurang. Yang pertama ta'rif. Lugatan. Jadi lugatan ini, ilmu ini kita jadikan khobar, mubtadanya bermula dianya tauhid pada bahasa. Nah itu. Jadi di belakang lugatan kita takdir at-tauhidu lugatan, bermula tauhid pada bahasa itu ilmu. Mengetahui dengan bahwa sungguh sesuatu itu satu. Mentauhidkan artinya menyatakan sesuatu itu satu secara bahasa kan. Kemudian ilmun yubhasu kita majhulkan. Dianya tauhid pada istilah itu satu ilmu, yubhasu yang dibahas, yang dikaji dalamnya ilmu tentang ma yang wajib ianya ma, dan tentang ma yang mustahil ianya ma, tentang ma yang harus ianya ma pada hak Allah Ta'ala. Wa fi haqqi rusulihi dan pada hak rasul-rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, dan tentang segala yang mungkin dari sisi pendalilan dengannya yang mungkin terhadap wujudnya Allah, dan an atah kepada ma di sini. Dan ilmu tauhid juga membahas tentang sam'iyat, segala hal-hal yang berkaitan dengan dalil sam'i, dalil nakli. Adanya surga, adanya neraka, nggak bisa dibuktikan. Semuanya berdasarkan dalil. Dari segi mengiktikadnya sam'iyat. Itu aja Ustadz istilah. Coba Ustadz, ulang sekali Ustadz.
Mabadi'u ilmi tauhidi, mabadi ilmu tauhid, pembahasan mabadi ilmu tauhid, at-ta'rifu penjelasan, lugatan penjelasan ilmu tauhid pada bahasa, al-ilmu bi anna syai'in itu ilmu dengan sesuatu, wahidun itu satu. Begitu, Bro. Ya. Istilahan pada istilah, ilmu tauhid pada istilah, ilmun yubhasu fihi amma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqillah ta'ala. Ilmu yang dibahas padanya ilmu apa dari sesuatu yang mewajibkan ianya sesuatu, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang memustahilkan ianya sesuatu, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang menjaizkan ianya sesuatu, fi haqqillah ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa fi haqqi rasulihi, dan pada haknya Rasul Allah alaihimus Rasulullah, Rusulihi. wa fi haqqi rusulihi, pada hak Rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam. Wa anil mumkinati, dan tentang kemungkinan min haisul istidlalu biha, dari sekira pengambilannya dalil biha dengannya, kemungkinan ala wujudi soni'i, atas adanya Allah, wa anis sam'iyati, dan tentang dalil-dalil yang didengar, dalil nakli maksudnya gitu ya, min haisu i'tiqaduha, dari sekira meyakini ianya dalil-dalil nakli. Enggak, ini sam'iyat bukan dalil nakli, Ustaz. Dalil yang didengar. Bukan, sam'iyat ini sesuatu yang mesti kita yakini. Sesuatu yang mesti kita yakini. Seperti sorga, neraka, bangkit. Cuma dalilnya, itu dalilnya dalil nakli semua itu maksudnya. Jadi sam'iyat sendiri bukan dalil. Ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang segala sam'iyat. Tentang adanya sorga, adanya neraka misalkan. Apa dalilnya kalau surga ada, neraka ada? Dalilnya Al-Quran nanti atau hadis Nabi. Karena nggak bisa menggunakan akal. Karena dia gaib kan. Itu maksud sam'iyat. Jadi makanya istilah aja. Ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Dan yang membahas tentang segala mungkin. Membahas tentang alam, kemungkinan alam ini. Di mana alam bisa dijadikan sebagai dalil untuk adanya Allah. Dan ilmu tauhid juga membahas tentang segala macam sam'iyat. Apa sih sam'iyat? Hal-hal yang kita dengar Nabi menyatakan itu ada. Atau Allah menyatakan itu ada. Surga ada, neraka ada, dan seterusnya. Nah, kita anggap aman, Ustaz. Yang pertama, ta'arif ilmu tauhid. Yang kedua, lanjut. Al-ismu ini ya. Ya. Al-ismu bermula nama, ilmu laki. Bermula yang kedua itu nama, titik. Nah, gitu. Oh. Asani huwal ismu gitu ya. Ya. Asani huwal ismu, dan yang kedua itu adalah nama. Ilmu akidati, itu pertama ilmu akidah, ilmu tauhid, kedua ilmu tauhid, ilmu usuluddini, dan ketiga ilmu usuluddin, ilmu fiqhil akbari, dan yang keempat ilmu fiqh akbar, ilmu kalami, dan yang kelima ilmu kalam, haitsu aktsaru kalamul ulama'i, dari sekira banyak kalam-kalamnya ulama, fi isbatid dalaili, pada penetapan dalil-dalil, wal barahina, dan bukti-bukti. Bagaimana cara menjelaskan, Ustaz? Aksaru, maksud aksaru. Kan sesudah haisu katanya aksaru. Iya, aksaru. Aksaru kalam Isim tafdhil. Iya. Jadi ini artinya udah benar, Ustaz. Cuma di sini maksudnya begini. Mabadi ada 10, mabadi ilmu tauhid. Yang pertama ta'rif udah, yang kedua nama. Jadi ini kita takdirkan dianya ilmu tauhid itu dinamakan juga, ya kan? Atau apa? Bagaimana caranya kita baca? Kalau ilmu dianya tauhid itu bernama ilmu akidah. Banyak kita takdirkan mudhaf yang sudah dibuang ini. Nah, kalau kita baca ilmi, boleh. gimana? Atau juzuk-juzuknya ilmu tauhid itu seperti ilmu akidah, ilmu tauhid begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya begini, li ilmi tauhidi asmaun, ya.
ilmu tauhid itu memiliki banyak nama. Di antara sekian banyak nama, ilmu akidah, ilmu akidah, ya kan? Jadi kita badal nggak apa-apa, kita takdirkan jumlah kalam mahdhuf. Jadi li ilmi tauhid asmaun, bagi ilmu tauhid itu ada banyak nama. Yang mana yang nama yang banyak itu yang mana saja? Ilmu akidah, pertama ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu fikih akbar, ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Haisu aksarul kalam. Dari sisi banyak pembicaraan para ulama dalam menetapkan dalil dan burhan. Jadi aksaru aja kita baca. Jadi kita jadikan mubtada, khobarnya hasilun, mahdhuf. Gimana Ustaz Sulaiman? Cocok nggak Ustaz Sulaiman? Pentas Masih adakah Ustaz Sulaiman? Jangan tidur dulu Ustaz Sulaiman. Taseh dulu gimana? Aduh, Ustaz Sulaiman nih ngantuk. Aman Ustaz? As-salisu huwal mawdu'u. Yang ketiga itu adalah pembahasan atau topik zatillahi ta'ala, tentang zatnya Allah Ta'ala, wa zatullahi zatillah, zatullahi ta'ala, zatnya Allah Ta'ala, wa zatu rasulihi, dan zat rasulnya Allah, wa sama'iyati, dan sama'iyati, seperti surga dan neraka gitu maksudnya gitu ya. Sama'iyatu, zatu sama'iyatu. Wa sama'iyatu. Dan yang ketiga itu sama'iyah. Jadi sama kayak tadi. Bermula maudhu atau kajiannya ilmu tauhid itu zat Allah. Apa sih yang dibahas dalam ilmu tauhid? Kan Allah, zat segala rasul kan, dan segala hal yang didengarkan, surga neraka. Sama'iyatu khabar itu mubtadanya mahdhuf. Dianya maudhu'at, dianya yang dikaji. Ya, pembahasan-pembahasan dalam ilmu tauhid. Aman Ustaz? Ar-rabi'u hiya samarah. Yang keempat itu adalah buah, hasil gitu maksudnya. Faedah, buah, hasil, faedah. Wasamaru adalah faedah sa'adatud daraini, darin. Daraini, sa'adatu daraini, itu rumah kebahagiaan surga maksudnya ya. Rumah dua negeri, kebahagiaan dua negeri. Sa'adatu daraini, kebahagiaan dua negeri, yaitu dunia dan akhirat maksudnya ya. Ya, benar. Haitsu sihhatul i'tiqadi, sekira sah keyakinan ya. Ya. Keyakinannya orang. Artinya begini, kalau keyakinannya orang belajar ilmu tauhid benar, keyakinannya benar. Kalau benar keyakinan, insya Allah di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Di dunia punya istana, di akhirat punya istana, kan keren. Masya Allah. Lanjut Ustaz, ini masih belum masuk ke isi ya? Masih mabadi. Al-khamisu wal fadlu, yang kelima itu keutamaan. Ya. Man asyrafal uluma min asyrafil ulumi lita'alliqahu billahi wa rasulihi wal ghaibiyati. Ini dikit yang salah Ustaz. Ulang lagi Ustaz di sini. Lita'alliqahu. Lam huruf jar, ini masdar nih. Lita'alliqihi ya. Lita'alluqihi. Man asyrafil ulumi lita'alluqihi billahi wa rasulihi wal ghaibiyati. Rusulihi, lupa mulu Ustaz nih jamak taksir rasulun, rusuli. Wa rusulihi wal ghaibiyati, wa rusulihi wal ghaibiyati. Dari mementingkan ilmu, asyraf mementingkan ya. Dari yang paling mulianya ilmu. Min asyrafil ulumi, dari paling mulianya ilmu, li ta'alliqihi, karena menggantungkan, gitu ya, menggantungkan ya. Karena terhubungnya ilmu. Terkaitnya ilmu. Li ta'alliqihi, karena terkaitnya ilmu, billahi, dengan Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah,
wal ghaibiyati, dan yang goib-goib gitu ya. Nah, jadi penjelasannya begini. Yang kelima, mabadi ilmu tauhid yaitu fadal, keutamaan. Kalau dibandingkan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain, ilmu tauhid min asyrafil ulum, termasuk ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena tersangkutnya ilmu tauhid dengan Allah. Allah paling mulia. Ilmu yang membahas tentang Allah pun jadi ilmu paling mulia, membahas tentang Rasul dan segala yang lain. Nah, itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah, ini sudah terus lagi. As-sadisu hukmuhu, yang keenam hukumnya. Hukumnya ilmu tauhid al-wujubu al-wujubul aini, itu wajib ain ala kulli wajib yang ain ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, walau ijmalan, walaupun secara umum. Amal ilmu, adapun ilmu bil adillati tafsiliyati, dengan dalil-dalil yang terperinci, fardun kifayatun, maka itu fardu kifayah. Mudhaf ilaih, idhafah nih. Fardu kifayatin, maka itu adalah fardu kifayah. Apa kendalanya di sini Ustaz? Ini Ustaz yang nanya. Jadi ijmalan nih khobar kana mahdhuf, takdirnya kana kembali ke ilmu. Hukumnya ilmu tauhid wajib in kepada setiap mukallaf, sekalipun ada ianya ilmu itu secara ijmali, secara umum. Adapun ilmu dengan dalil yang terperinci, maka itu fardhu kifayah. Udah benar Ustaz. Nah, itulah dia. Lanjut Ustaz. Masailuhu, dan masalah-masalahnya ilmu tauhid, al-ilahiyatu, itu ketuhanan, wan nabawatu, dan Nubuwah, wan nubuwat. wan nubuwatu, dan kenabian, wasam'iyatu, dan sam'iyatu, Nah, dan segala yang simai. dan Arti, segala yang simai. iya, kayak Amel simai. Masya Allah. Ya, itulah dia pembahasan kan, masalah-masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah surga, neraka, kan, azab kubur ini itu kan. Nah, itu sama iya. Nisbatuhu, nisbahnya ilmu tauhid, min ulumi syar'iyyati, dari ilmu-ilmu syar'i. Jadi nisbah di sini maksudnya Ustaz perbandingan. Ilmu tauhid kalau dibandingkan dengan ilmu lain dia masuk kategori apa? Ilmu syariat. Bukan kayak nahwu saraf kan? Masuk ilmu alat. Ini masuk ilmu syariat. Ya. Istimdaduhu, dan pengambilannya ilmu tauhid, min kitabi, daripada kitab, wasunnati, dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, wan nazaril akli, dan nazarnya akal, itu memandang maksudnya. Dari pikiran. Nadar yang dinisbahkan kepada akal, berarti pikiran. Wan nazaril akli, dan nazar akal, itu dan pikiran akal gitu ya. Jadi gini di sini Ustaz. Udah benar itu. Nadar itu kadang-kadang digunakan untuk melihat dengan mata kepala. Kadang-kadang nadar penggunaannya untuk pikiran. Makanya perlu ada sifat kan? Dari kitab, sunnah, dan nadar. Nadar yang mana? Nadar yang akli, yang dinisbahkan kepada akal. Berarti pandangan akal, bukan pandangan mata. Itu yang jadi sumber ilmu tauhid. Wadi'uhu, lanjut kan? Lanjut. Wadi'uhu, dan pengarangnya ilmu tauhid, Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari,
wa Abu Mansur al-Maturidi, dan yang kedua Abu Mansur Maturidi, wa huma, dan keduanya Asy'ari dan Maturidi, imaman itu adalah imam keduanya Ahlus Sunnati wal Jamaati, itu imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak boleh pakai tanwin. Imama wa huma imama Ahlus Sunnati, dan Ahli. kedua wa huma imama ahli sunnati, dan keduanya imam Ahlus Sunnati wal Jamaati, itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaharan fil qarni salisi hijri, muncul, maksudnya zaharan, Iya, terbit. fi'il madhi kedua ini ya. Terbit atau muncul keduanya. Muncul keduanya fi qarni salisi, pada kurun 3 Hijriah. Pada abad yang ketiga Hijriah. Oh, pada abad yang Kurun abad. Nah, itulah dia Ustaz 10 mabadi kan. Nah, tinggal kita hafal. Jadi kalau ditanya apa definisinya, apa namanya, apa pembahasannya, buahnya, keutamaannya, hukumnya, masalahnya, nisbahnya, istimdad, pembuatnya. Nah, aman. Ustaz Sulaiman masih ada? Ada masih. Masih. Kalau yang salah ditas saya Ustaz ya. Jangan Ya. diam aja, makruh. Biar nggak ngantuk. Ya, nggak ngantuk. Lanjut Ustaz. terlelap barusan itu. Ustaz soalnya lagi tidur nih, sambil tiduran. Enak kalau ngaji di HP. Ngaji sambil tiduran. Lanjut Ustaz. Qawaidul imani, qawaid iman, qawaidul imani. Penjelasan tentang qawaid iman. Al-qawaidu, bermula qawaid itu jam'u qaidatin, itu sekalian kaidah-kaidah, wahia, dia Enggak sekalian Ustaz. Jamak maksudnya. Jam'u qaidatin, jamak kaidah, wahia qadiyatun kulliyatun, itu qadiyah kuliah, yata'arrafu, yang dikenal, minha, darinya qadiyah kuliah, gitu ya. Ya. Ahkamu juz'iyatiha, hukum-hukum juz'iyatiha ya. Kembali ke qadiyah. Itu juz'iyahnya qadiyah. Nah, ini penting Ustaz ini. Kaidah, apa sih arti kaidah? Al-qawaidu jam'u kaidatin. Bermula kawaid itu jamak dari kaidah. Kaidah mufrad, jamaknya kawaid. Dianya kaidah itu qadiyah kuliah. Qadiyah kuliah hukum yang kuli, hukum yang umum yang dikenal darinya qadiyah akan hukum-hukum juz'inya qadiyah. Seperti al-fa'ilu marfu'on, fa'il itu marfu'. Itu qadiyah kulli namanya. Dengan kita tahu fa'il itu marfu', bagian-bagiannya kita jadi tahu ja'a Zaidun, oh Zaidun fa'il berarti marfu'. Daraba Zaidun, Zaidun fa'il berarti marfu', itu juz'inya. Nanti begitu juga al-alam hadis misalkan. Alam itu baharu kan, itu jadi qadiyah lah. Berarti meja baharu, manusia baharu kan. Gunung baharu karena semuanya alam. Nah, itu juz'inya. Berarti sedikit itu sudah meliputi maksudnya gitu ya. Ya, jadi qadiyah kulli itu semacam apa ya dalam bahasa Indonesia? Memang kaidah umum, yang di dalam kaidah umum itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, setiap bola itu bulat, itu bisa juga kita anggap kaidah. Yang disebut bola itu mesti bulat. Jadi nanti setiap ketemu bola poli, oh ini bulat bola, oh bola kasti, bola dan lain kan? Itu juz'i-juz'inya. Yang umumnya tadi kaidah pertama. Yang disebut bola mesti bulat. Misalkan, misal aja. Setiap yang gaib itu nggak bisa diindra. Nah, berarti sorga gaib, nggak bisa diindra. Neraka gaib, nggak bisa diindra. Azab kubur gaib, nggak bisa diindra. Nah, gitu bayangannya Ustaz. Oke, next.
Al-imanu lugatan at-tasdiqu. Iman pada bahasa itu kebenaran. Nah, Tasdiq, membenarkan. tasdiqu membenarkan, wastilahan dan iman pada istilah at-tasdiqu at-tasdiqul qalbi. At-tasdiqul qalbi bisa at-tasdiqul qalbi ya. At-tasdiqul qalbi itu membenarkan dengan hati bikulli ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiap-tiap bikulli dengan sekalian. Ya, Ah, dengan sekalian mah. Bikulli ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sekalian sesuatu yang datang bihi dengannya sesuatu an-nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu penting Ustaz di sini. Iman itu membenarkan, ada mengnya kan? Ada pekerjaannya. Yang disebut beriman itu kita membenarkan, mempercayai. Cuma kalau secara istilah membenarkan yang dinisbahkan kepada hati. Artinya keyakinan hati itu disebut iman, bukan keyakinan lisan. Walaupun lisan juga disyaratkan nanti supaya kita tahu kalau orang itu beriman karena ada syahadahnya kan. Yang pada dasarnya iman itu berkaitan dengan hati. Dibenarkan oleh hati kita dengan setiap apa yang Nabi bawa. Itu artinya kita beriman kepada Nabi. Tasdiqul qalbi, membenarkan yang dinisbatkan kepada hati. Jadi qalbi ini ya nisbah. Atau boleh juga kita terjemahkan membenarkan dengan hati. Membenarkan yang membenarkan itu dilakukan oleh hati. Aman. Arkanuhu, rukun-rukunnya iman. Al-imanu itu iman billahi dengan Allah. Al-imanu bil malaikati, yang kedua iman dengan malaikat. Al-imanu bil kitabis samawiyah, dan iman dengan kitab samawiyah. Nah ini Ustaz, sekali lagi bacanya. Al-imanu bil kitabis samawiyati. Enggak boleh kitab ini. Bil kutubi ya. Nah, oke. Al-imanu bil kutubis samawiyati, dan iman dengan kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab samawi. Ya. Al-imanu bir rusuli wal anbiya'i, dan iman dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan iman dengan hari akhir. Al imanu bil qada'i wal qadari, dan iman dan qada dan qadar. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini satu faedah. Muratibul imani, yaitu tingkat-tingkatan iman gitu ya. Atau tersusun tingkat-tingkatan iman. Yang pertama itu imanun yazidu wala yanqusu. Iman tidak bertambah dan tidak kurang. Bertambah. Gitu. Oh, iman tidak bertambah. Enggak ada tidaknya. Oh, al-imanu yazidun. Yazidu ya. Ya. Al-imanu yazidu, iman bertambah ianya iman, wala yang kusu, dan tidak kurang ianya iman. Imanur rusuli, yaitu imannya rasul, wal anbiya'i. Wal anbiya'i, wal anbiya'i, dan nabi-nabi, imannya rasul-rasul dan imannya para nabi. Yang kedua, imanun la yazidu wala yanqusu. Iman tidak bertambah ianya iman, wala yanqusu, dan tidak kurang ianya iman. Imanul malaikati, imannya para malaikat. Yang ketiga, imanun yazidu wa yanqusu. Iman bertambah ianya iman, wa yanqusu, dan berkurangnya ianya iman. Imanul jinni wal insi, yaitu imannya jin dan para jin dan para manusia. Wal insi. Fal imanu, bermula iman itu, yazidu bi ta'ati, bertambah ianya iman bi ta'ati, dengan ketaatan, wa yanqusu, dan berkurangnya ianya iman bil maksiati, dengan maksiat. Wal imanu amalu qalbi, iman perbuatan qalbi. Langsung Ustaz ini. Amalun qalbiyun, khabar. Imanu mubtada. Wal imanu amalun qalbiyun, dan bermula iman itulah perbuatan yang hati gitu ya.
Ya. qalbiyun, dengan hati. Amal amalu, adapun perbuatan itu al-a'malus salihatu, itu amal-amal yang saleh. Bahwa indal jumhuri, maka dianya iman menurut para jumhur ulama syartun kamalin, yaitu syarat-syarat kesempurnaan. Huwa kembali ke amal. Bahwa maka dianya amal inda jumhuri menurut inda jumhuri menurut kesepakatan ulama syartu kamalin, atau syarat-syarat kesempurnaan. Wa indal hanabilati, dan menurut Hanabilah pasyartus sihhatin, itu maka pasyartun, maka amal itu adalah syarat sah, gitu ya. Ya. Syarat sah iman. Jadi begini penjelasannya. Iman itu amalun qalbiyun, amal yang berkaitan dengan hati. Kan iman keyakinan, berarti ada dalam hati. Apa cukup iman doang? Orang percaya kepada Nabi tapi nggak sholat. Oh, adapun bermula amal. Amal di sini maksudnya amal soleh. Adapun amal soleh, dianya amal soleh menurut jumhur, kebanyakan ulama itu syarat kamal. Syarat imannya baru sempurna, harus ada amal. Nggak percaya doang, ada sholat, ada puasa, dan seterusnya kan. Kalau menurut Imam Hambali atau madhab Hanabilah Hambali, amal itu syarat sah. Yakin doang dengan hati nggak sah imannya. Harus sholat dulu, puasa, dan seterusnya. Atau mengucapkan dengan lidah misalkan. Kan? Syahadat. Ya, itu Ustaz. Bisa kita break dulu ini? Iya, boleh. Kenapa Ustaz? Nggak ada, kita starter sedikit aja dulu ini. Udah lama enggak kan? Puyang-puyang kepalanya. Kenapa? Nggak tahu saya. Udah dari tadi mungkin kepala ini jadi penat. Iya, kebanyakan ngaji Ustaz. Kan tadi baru pulang ngaji lagi. Makanya berat kan? Iya. Kenapa kaku-kaku jadi? Iya. Berarti cukup sampai di sini gitu maksudnya? Iya. Iya. Insya Allah malam besok kita start lagi gitu ya. Iya. Ya, emang nggak boleh banyak-banyak. Ini kayak kopi, kalau kebanyakan juga bahaya. Baik, asam lambung nanti. Harus distabilkan dulu, Ustaz. Masya Allah. Ini enggak jeda ini kita ini. Dari tadi langsung ke sini. Iya, makanya. Ini lupa saya bagi ke ini. Ustadz, apa namanya? Ustadz Hafid.